Konnichiwa! Selamat datang lagi di Say Drama. Kali ini aku akan membahas salah satu drama Jepang yang berjudul My Boss My Hero. Drama ini cukup lawas karena dirilis pada tahun 2006 dengan 10 episode. Namun dengan pengangkatan tema yang cukup menarik, drama ini layak untuk kalian tonton. Ceritanya yang menghibur dan mengocok perut bisa jadi alternatif untuk mengisi waktu luang kalian. Oke, kita langsung masuk ke sinopsisnya dulu ya. Drama ini menceritakan tentang seorang Yakuza bernama Sakaki Makio yang diperankan oleh Tomoyo Nagase. Dia adalah anak dari seorang bos Yakuza yang berumur 27 tahun. Sejak kecil yang dia tahu hanyalah berkelahi, main-main, dan mencari keributan. Makanya, dia selalu dikawal oleh anak buah ayahnya sejak kecil hingga menjadi kebiasaan ketika dia sudah dewasa seperti sekarang. Dan pengawalnya itu sangat loyal mengikuti Makio kemanapun dan melakukan apapun. Di lain pihak, ayah Makio yang merasa dirinya sudah cukup tua ingin menyerahkan posisinya kepada anaknya. Makio pun ingin sekali menjadi bos dan menggantikan posisi ayahnya. Namun, karena satu kejadian, yakni gagalnya transaksi dengan mafia Hong Kong senilai jutaan dolar yang diakibatkan kebodohan Makio, sang ayah merasa ragu kalau Makio mampu memimpin kelompoknya. Tapi karena aturan kelompoknya yang harus diketuai secara turun-temurun, maka Makio lah sebagai kandidat terkuat selain adiknya. Sang ayah memberikan satu syarat mutlak kepada Makio, yakni dia harus bersekolah kembali dan harus lulus SMA terlebih dahulu. Baru setelah itu dia bisa menjadi bos Yakuza. Oh ya, sebagai informasi, Makio ini sudah putus sekolah ketika SMA, yakni sekitar 10 tahun yang lalu kalau dilihat dari umur yang sekarang sudah 27 tahun. Alasan putus sekolah adalah karena dia tidak suka belajar. Makanya meski dibekali fisik yang kuat, tapi dia bukanlah tipe anak yang pintar. Malah menghitung saja membuatnya kesulitan. Berbeda dengan adik Makio yang bernama Mikio yang diperankan oleh Masayaki Kawada, dia ini sangat pintar, bahkan sekarang sudah mendapat gelar S2. Tapi tubuh Mikio tidak sekuat Makio, karena sejak kecil dia sering sakit-sakitan. Pokoknya kakak beradik ini bertolak belakang banget deh. Balik lagi ke cerita. Meski pada awalnya Makio menolak syarat tersebut, tapi pada akhirnya dia menerima dengan terpaksa karena dia memang sangat bermimpi menjadi bos Yakuza. Dari sinilah cerita seru dimulai. Alasan Makio bisa bersekolah kembali walaupun usianya telah 27 tahun tersebut karena dibantu oleh teman sang ayah yang seorang kepala sekolah di salah satu SMA swasta di Jepang. Dia berpura-pura menjadi anak 17 tahun dan mengikuti kegiatan sekolah pada umumnya. Karena Makio bodoh dan susah berkonsentrasi, maka Makio sering menjadi bahan ejekan teman-teman sekelasnya. Hal ini membuat Makio sering bersumpah serapah di dalam hati kepada anak-anak menyebalkan di kelasnya. Dari sini kita diperlihatkan pemandangan yang kontras antara kehidupan Yakuza yang menyeramkan dengan kehidupan sekolah yang penuh warna-warni. Makio pun sangat kesulitan beradaptasi dengan suasana yang baru. Dia harus bersikap layaknya anak SMA yang manis jika berada di sekolah. Sedangkan ketika tengah menjalani rutinitasnya sebagai Yakuza, Makio sangat barbar. Dan dengan fakta itu, banyak adegan-adegan lucu yang terjadi selama Makio menjalani kehidupannya di sekolah. Bayangkan saja, seorang Yakuza barbar tiba-tiba harus belajar menghitung, belajar mengeja bahasa Inggris, mengikuti eskul, bahkan sampai harus terlibat permasalahan remaja yang tidak jauh-jauh dari soal pertemanan dan percintaan. Oh ya, malahan Makio ini menjadi ketua kelas loh. Jadi kebayang deh gimana susahnya Makio mengurusi kelompok Yakuzanya dan menjalani kehidupan sekolah yang normal. Inti dari cerita drama ini lebih banyak diisi oleh perjuangan Makio menyelesaikan urusan sekolahnya dan betapa lelahnya dia untuk menyembunyikan identitas aslinya sebagai Yakuza. Nah, ternyata masa SMA memberi banyak pengalaman baru kepada Makio. Ia mengerti arti sebuah persahabatan, cinta, dan tanggung jawab. Hingga akhirnya dia memahami bahwa masa SMA tidak boleh disia-siakan karena itu adalah awal dari kehidupan selanjutnya. Pertanyaannya, apakah Makio pada akhirnya dapat lulus dari SMA kemudian menjadi bos Yakuza menggantikan ayahnya? Itulah yang harus kalian cari di drama My Boss My Hero ini. Drama ini sangat lucu menurutku, karena Makio yang sebetulnya sudah dewasa
harus kembali menjadi remaja yang tingkah lakunya sering menampakkan kekonyolan. Namun banyak juga pelajaran-pelajaran penting yang bisa diambil dari dorama ini. Ya, meskipun sebetulnya dorama ini lebih sering menghadirkan sisi komedinya, tapi pesan moral yang ada di dalamnya sangat kentara sekali. Bahkan, meski kalian hanya menonton sekilas pun pasti sudah bisa mengambil beberapa pelajaran di dalamnya. Nah, apa saja pesan moralnya? Yuk kita bahas! Dalam dorama ini, kita diperlihatkan semangat Makio untuk belajar sangat besar. Meski pada awalnya dia enggan bersekolah kembali, tapi lama-kelamaan Makio mulai merasa nyaman mempelajari banyak hal. Bahkan di usianya yang ke-27 tahun, dia hampir tak pernah mengeluh untuk menjalani hari-hari di sekolah. Hal itu ditunjukkan dalam adegan ketika Makio selalu belajar ekstra di rumah, entah itu untuk belajar menghitung, belajar mengeja kata-kata bahasa Inggris, hingga membaca buku-buku pelajaran serta mengerjakan tugas-tugas sekolah lainnya. Pada bagian ini, sang sutradara seolah ingin sekali menyampaikan bahwa usia bukanlah menjadi penghalang untuk belajar atau mempelajari sesuatu. Artinya, semangat belajar yang tinggi dalam diri Makio seharusnya bisa menginspirasi orang-orang agar tidak berhenti belajar atau bahkan jangan sampai putus sekolah karena hal-hal yang remeh. Dalam drama ini, kita diperlihatkan juga bahwa sekolah itu merupakan tempat yang menyenangkan. Karena bukan hanya sebagai tempat belajar semata, melainkan tempat di mana kita menjalin pertemanan atau persahabatan, menemukan cinta, serta tempat menentukan tanggung jawab. Hal itu ditunjukkan oleh Makio. Meski berkali-kali dia sering mendapat ejekan karena menjadi siswa yang dianggap bodoh, tapi Makio terus datang ke sekolah bahkan ketika sebenarnya dia tidak ingin datang. Misalnya ketika wali kelasnya memintanya mengikuti pelajaran tambahan saat musim panas, Makio tetap datang. Atau ketika sekolahnya mengadakan kelas tambahan untuk persiapan masuk perguruan tinggi, atau kalau di Indonesia disebut pengayaan, Makio juga datang walaupun dia tidak ada niatan untuk berkuliah. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Makio melihat ada sesuatu yang menyenangkan yang harus bisa ditemuinya di sekolah. Seolah-olah sekolah sudah menjadi magnet misterius yang terus menariknya untuk datang setiap hari. Terakhir, lewat drama ini, kita diperlihatkan fakta mengenai pandangan masyarakat Jepang dalam memandang atau menilai keberadaan Yakuza di negaranya. Yakni, Yakuza sudah dianggap sebagai kelompok yang menyeramkan oleh sebagian kalangan. Malahan, mereka sangat ditakuti oleh masyarakat. Makanya, Makio benar-benar kewalahan untuk menutupi jati dirinya sebagai Yakuza terhadap teman-temannya. Karena setiap hal atau sesuatu yang berhubungan dengan Yakuza pasti akan membuat teman-temannya ketakutan. Oke, jadi itu bahasan mengenai dorama My Boss My Hero. Gimana? Seru banget kan ceritanya? Nah, buat kalian yang sudah pernah menonton drama ini, ayo dong share di kolom komentar pengalaman kalian menonton drama ini. Dan buat kalian yang belum nonton, silahkan cari linknya sendiri ya, karena aku nggak bisa share di sini. Segitu dulu Say Drama kali ini. Jangan lupa nonton terus Say Drama di Say PTV. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Bye! Hai, terima kasih teman-teman yang selalu mendukung Say PTV dengan subscribe atau meninggalkan komentar atau men-share konten-konten kami ke teman-teman atau kerabat kalian. Semoga kalian suka ya dengan konten-konten Say PTV. Oh ya, satu lagi, sungai atau selokan bukan tempat sampah ya, ingat itu.